permisi. Permisi. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf ya Bu, ngetungnya kamu taruh aja. Iya. Ya silakan duduk Nak. Iya. Ya, baik. Saya sedang berhadapan dengan Nak siapa ini? Masa Ibu nggak tahu saya sih Bu? Kayaknya belum pernah ketemu begitu ya? Iya, tapi saya tahu Ibu lah, kan Ibu guru TK di sini. Cuman Ibu kan belum masuk ke kelas saya, Iya. jadi kan Ibu nggak tahu kan siapa ini anak-anaknya, mungkin Ibu juga lupa pasti. Nah gini Bu, ini saya Gigi Padantia namanya Bu. Ibu boleh panggil Gigi nggak apa-apa, tapi teman-teman yang lain panggilnya Dantia. Ya udah ganti aja begitu ya. Nah, bener Bu. Iya. Ya udah. Soalnya ada Gigi, ada Dantia itu bingung Bu soalnya. Ya seserah kalian aja manggilnya apa gitu. Bu boleh kok panggil Dantia. Gimana kabarnya Mbak Dantia? Alhamdulillah sehat Bu, baik-baik aja. Sudah makan? Udah dong Bu, kan habis dari kantin ini. Jam Habis- kosong Bu. Oh jam kosong? Iya. Oh iya. Dari kantin. Kemarin ibu itu habis dari kelas 10, tapi kayaknya bukan kelasnya Mbak Gigi, Mbak Gigi. Oh Bu Gigi aja. Ada yang ikut lomba paskibra kayaknya. Hmm. Apakah Mbak Gigi juga mengikuti begitu? Nah iya Bu, itu saya. Saya ada Mbak Gigi ada. Kemarin saya kan ikut seleksi, alhamdulillah keterima Bu, yang di Paski Kabupaten Bantul. Cuman kemarin panitianya kan datang ke kelas ini, terus saya ikut. Udah alhamdulillah keterima Bu sampai tahap seleksi dan terus keterima. Tapi kok kayaknya kemarin ibu juga mendampingi lomba paskibra kemarin, ibu mendampingi, tapi kok kayaknya nggak melihat Mbak Gigi ya? Ibu itu, padahal saya itu ada loh, saya itu ikut. Ada kok? Iya, cuman barisan saya di tengah Bu. Mungkin ibu nggak kelihatan. Jadi ketutup begitu Iya, ya? betul. Kan sama-sama kan Bu barisannya. Ya baik, kedatangan Mbak Gigi kemari ke ruangan BKI menemui Ibu, itu apakah ada perihal yang ingin disampaikan atau gimana? Iya Ibu, jadi begini. Jadi kedatangan saya ke sini ya Bu, terlihat di ruang BK ini ketemu sama Ibu ya, ini kebetulan ingin saya ceritakan Bu masalah saya yang itu mengganggu pikiran saya Bu sebenarnya. Iya baik, kalau begitu Ibu beres-beres sebentar ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Kelihatannya Katakan Ibu. Maaf ya Bu, saya maaf ganggu ini. iya, gak apa-apa. Nah, begini Mbak Dantia, karena ini Mbak Dantia menemui Ibu itu di waktu jam kosong, gitu ya, Ibu beri waktu 1 jam pelajaran aja, mungkin sekitar 45 menit. Mbak Dantia bisa bercerita mengenai masalah yang sedang mengganggu pikiran Mbak Dantia, dan Ibu berharap Mbak Dantia bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Iya Ibu. Oke, baik ya Bu, terima kasih Ibu sudah memberikan waktu pada saya yang sekiranya ini mah merepotkan ya Bu ya, nanti ganggu Ibu, tapi udah diberi waktu, terima kasih banget Ibu. Ya. Baik Mbak Dantia, mungkin silakan bisa langsung bercerita tentang masalah apa yang sedang mengganggu pikiran Mbak Dantia. Baik Bu, jadi gini Bu, sebenarnya ini tuh apa ya Bu, masalah yang umum yang sering remaja ini ya Bu, apalagi saya ya kelas 10, masih kelas 10 masih remaja-remajanya. Nah ini saya Bu sering terlambat sekolah Bu. Saya tuh sering datang sekolah tuh pokoknya sering banget lah, ibaratnya sering banget terlambat, dan saya juga sering ditegur sama kesiswaan, kok itu dan dia tuh berangkatnya telat terus gitu. Ya gimana lagi ya keadaannya kayak gini gitu kan Bu. Ya pokoknya saya di daftar tulisan tuh ya Bu, saya tuh sering banget terlambat, dan itu yang bikin pikiran Bu itu. Jadi Mbak Dantia ini sering terlambat dan dikunci di pintu gerbang luar begitu ya? Nah, bukan tahu sendiri ya. Kalau yang namanya telat tuh pasti di luar nunggu 20 menit Bu, itu 20 menit sampai 30 menitan. Nah itu tuh gimana ya Bu, udah telat ya Bu, udah telat, nunggu di depan lama, dan itu bikin saya tuh deg-degan Bu,
apalagi kalau ada jam pelajaran yang itu udah nggak saya sukain, kono ya bu gurunya galak. Jadi Mbak Dantia ini merasa takut dan khawatir begitu ya jika bu takut saya. jika apa namanya pelajaran itu dengan Ibu siapa? Mata pelajarannya? Bu Sulami bu. Oh, Bu Sulami. Oh, Bu Sulami. Kalau pelajarannya Bu Sulami, Mbak Dantia ini takut begitu ya? Bu, apalagi pas saya telat, dudukan bu saya beneran bu. Nah itu loh bu yang bikin saya udah kepikiran, duh gimana nih harus gimana itu loh bu. Nah, jadi gitu ibu yang bikin apa ya? Saya deg-degan, saya takut. Udah pelajarannya Bu Sulami, saya telat terus. Udah nunggu 20 menit. Nah, itu Bu yang bikin saya kepikiran. Nah, Mbak Gigi itu merasakan nggak sebenarnya kalau dikunci di pintu depan gerbang selama 20 menit itu tujuannya agar Mbak Dantia atau siswa-siswa lainnya itu merasa kapok dan takut untuk mengulanginya? Ya benar sih Bu, itu kan tujuannya biar apa ya nggak ngulangin lagi kan Bu, suruh nunggu di luar, apalagi suruh ini Bu bersihin sampah, kan ada ya Bu itu ya kan setiap penjaga beda-beda ya Bu. Yeah. Suruh nunggu aja cuma diam, ada yang suruh ngungutin sampah, ya itu memang ya benar sih Bu, buat bikin kapok biar nggak ngulangin lagi, tapi kan ya gimana Bu, itu kan kebiasaan saya Bu, udah sering banget terlambat, jadi kan ya gimana Bu, saya juga bingung. Nah sekarang begini saja, coba Mbak Dantia bercerita awal mulanya kenapa kok Mbak Dantia itu bisa datang terlambat dan sehingga menjadi kebiasaan buruk seperti ini. Nah jadi gini ya Bu, itu kan ya bener banget Bu, kebiasaan buruk ya, harusnya yang nggak boleh dilakukan seorang siswa Bu, tapi ya mau gimana lagi ya, namanya kebiasaan ya Bu, kebiasaan. Nah ini kebiasaan saya itu ini Bu, yang sedang apa ya, viral-viralnya buat anak remaja itu kan adanya boyband Korea itu loh Bu, yang Korea gitu. Nah saya suka Bu sama yang berbau-bau Korea, apalagi drama Korea itu loh Bu, yang film-film ya tentang cinta-cintaan itulah Bu. Nah itu karena saya suka dan apa ya, pokoknya bikin candu lah Bu, itu tuh filmnya, ngikutinnya seru ya Bu. Nah terus saya kadang sampai malam, sampai jam 1, jam 2 itu baru tidur karena nonton drakor. Nah karena kayak gitu ya Bu, terus-terusan tuh Bu ya, bahkan tiap hari juga sih Bu, tiap hari, tiap malam gitu mau tidur ya sebenarnya udah ngantuk Bu, cuman aku pengen lanjutin episode yang kemarin gitu. Nah terus nggak kerasa sampai jam 2. Nah padahal kan masuk sekolah jam berapa Bu? Jam 7 kan Bu. Nah itu saya aja bangun itu ya jam 6:30 Bu, bahkan jam 7 Bu baru bangun Bu saya. Biasanya kan subuh Bu, saya bangun. Nah gara-gara drakor itu Bu, kebiasaan saya udah bangun telat, belum sarapan, mandi kan Bu, belum OTW-nya kesini. Nah saya tuh kesini udah jam 7:30 Bu malah. Nah itu Bu kebiasaan saya yang sulit dihilangkan Bu. Apalagi artisnya gitu ya. Iya, ganteng kan, bikin betah Bu. Ya saya sangat senang sekali hari ini Mbak Dantia, karena Mbak Dantia bisa mempunyai inisiatif untuk bertemu dengan Ibu gitu ya, bercerita langsung tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Dantia. Dan saya sangat senang sekali karena Mbak Dantia itu bisa mempercayai Ibu untuk mendengarkan cerita yang sedang mengganggu pikiran Mbak Dantia. Ya jadi saya juga lega, saya juga plong rasanya udah cerita ini sama Ibu. Jadi ya harapan saya kesini tuh Ibu bisa mungkin kasih solusi gitu loh, kasih pencerahan untuk saya, karena biar gimana sih Bu ini apa ya, biar hilang gitu loh Bu, saya juga pengen menghilangkan kebiasaan kayak gini. Nah, kira-kira setelah Mbak Dantia mengetahui bahwa datang terlambat ke sekolah itu sangat
mengganggu pikiran Mbak Dantia. Nah, sekarang apa yang ada di pikiran Mbak Dantia? Saya sebenarnya sama diri sendiri ya Bu, terutama ya saya juga kecewa Bu, kayak nggak guna banget gitu loh Bu jadi siswa. Harusnya kan kewajiban siswa tuh ya ngikutin peraturan, datang tepat waktu, belajar ya nggak ngantuan di kelas, nggak juga dimarahin kesiswaan. Ya itu Bu, saya bahkan gimana ya Bu, ingin menghilangkan kebiasaan ini tuh biar gimana sih tidur lebih awal gitu loh Bu. Saya bahkan pernah cuma berpikiran aja ya Bu ya, nggak sampai melakukan. Pengen nyoba obat tidur dulu Bu, obat tidur saya pengen beli di apotek, coba minum obat tidur tuh biar tidurnya awal gitu loh Bu. Nah, mungkin di sini Mbak Dantia merasa tertekan dengan kebiasaan buruk, terus akhirnya Mbak Dantia memiliki pikiran ingin mencoba minum obat gitu ya. Nah, menurut Ibu itu Mbak Dantia jangan sampai melakukan hal seperti itu karena nantinya akan membahayakan kesehatannya Mbak Dantia, karena tidak baik jika kebanyakan minum ya, istilahnya minum obat tidur itu nanti akan sangat efek buruk sekali terhadap kesehatan Mbak Dantia. Iya, cuma itu kan baru pikiran ya Bu, belum melakukan. Cuman ya itu loh Bu, biar pupuk gasi lah ibaratnya, tidur gasi biar tidur lebih awal tuh saya cuma mikir minum obat kayak gitu. Tapi ya itu kan ya kebiasaan Bu, saya tuh pengen hilang tuh biasanya kayak gitu, pengen saya hilangin. Gimana sih Bu? Mungkin Ibu bisa berbagi apa ya, tips ataupun kasih saran ke saya gitu, kasih pencerahan biar saya tuh bisa menghilangkan kebiasaan ini secara ini perlahan ya Bu. Mohon maaf nggak bisa secara instan ya Bu, betul kan? Nggak bisa secara instan, saya bisanya perlahan Bu. Mungkin Bu bisa kasih tips bagaimana caranya biar bisa mengembalikan kondisi saya biar seperti siswa yang lain gitu loh, biar datang tepat waktu. Ya. Baiklah, sejauh ini percakapan yang kita lakukan tadi dapat Ibu simpulkan bahwa Mbak Gigi ini merasa terganggu dengan selalu datang terlambat ke sekolah dengan beberapa faktor gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita berdiskusi kembali untuk mencari solusi yang sekiranya nanti dapat menghilangkan kebiasaan buruk dari Mbak Gigi. Ya, baik Bu. Nah, perlu Mbak Dantia ketahui, di sini Ibu menggunakan teknik pengkondisian aversi, di mana teknik ini untuk menghilangkan kebiasaan buruk dalam diri individu, gitu ya. Nah, di sini kaitannya dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Dantia, ada beberapa alternatif yang dapat Mbak Dantia lakukan. Misalnya dengan jika setiap malam Mbak Dantia menonton drakor hingga pukul 2 pagi, nah itu Mbak Dantia bisa istilahnya menahan diri Mbak Dantia untuk tidak menonton drakor dengan alternatif lain. Misalnya jika malam ini Mbak Dantia ingin menonton drakor, nah itu alternatif lainnya bisa dengan mendengarkan musik. Misal musik yang membuat Mbak Dantia nanti akhirnya ngantuk begitu ya. Nah, kemudian jika Mbak Dantia telat bangunnya, itu bisa menggunakan alarm Mbak Dantia yang ada di HP atau di jam begitu. Selain alarm yang dibunyikan, nah Mbak Gigi juga harus menyadari bahwa kebiasaan buruk yang terus-menerus dilakukan nantinya tidak apa ya istilahnya tuh nantinya ada hukuman. Jika Mbak Dantia melakukan datang terlambat sekolah terus, nah itu nantinya ada hukuman sendiri. Misalnya dengan tadi kayak disuruh ngapain Mbak Dantia? Mengutin sampah Bu. Nah gitu, belum lagi membersihkan WC mungkin nantinya. Ya, gitu. Karena apa ya, menghilangkan kebiasaan itu tidak bisa secara instan begitu ya, yang dikatakan Mbak Dantia tadi. Nah, maka Mbak Dantia harus menikmati setiap
langkah untuk bisa menghilangkan kebiasaan, terus perlahan istilahnya ya, begitu ya Mbak Dantia ya. Sampai di sini apakah Mbak Dantia paham apa yang harus Mbak Dantia nanti lakukan mungkin ya? Ya Bu, alhamdulillah Ibu kasih pencerahan seperti ini, alhamdulillah saya paham Bu, paham banget. Saya cobalah Bu lakukan ya Bu ya, dikit demi dikit apa yang Ibu kasih arahan sama saya. Ya mungkin dari alarm ya Bu ya, dari alarm dulu. Kalau kebiasaan nih mungkin masih Bu, gak ketang dikit mungkin, tapi untuk biar bangun pagi saya set alarm Bu, mungkin gitu ya Bu ya. Ya saya intinya udah paham Bu, alhamdulillah Bu udah kasih pencerahan ke saya. Ya, alhamdulillah mungkin konseling kita pada pagi hari ini ada efeknya untuk Mbak Dantia, terus dapat bermanfaat untuk Mbak Dantia, dan Ibu berharap sekali ada perubahan dalam diri Mbak Dantia, gitu ya. Amin amin Bu, terima kasih ya Ibu udah mau dengerin cerita saya, udah kasih arahan semuanya. Ya, saya banyak mengucapkan terima kasih sama Ibu. Ya, sama-sama, karena sekarang sudah sekitar 40 menitan, jadi sesuai dengan kesepakatan kita di awal tadi, ya, Ibu, Mbak Dantia harus melanjutkan pelajaran selanjutnya, gitu ya. Ibu cukupkan konseling kita pada pagi hari ini. Ibu sangat mengucapkan terima kasih Mbak Dantia sudah berinisiatif untuk datang ke ruang BK sendiri, gitu ya. Ya, Bu, pokoknya saya juga banyak terima kasih. Mau udah direpotkan ya Bu ya, ini malah ganggu Ibu sedang bekerja, udah mau dengerin semua keluh kesah saya. Pokoknya semuanya saya sudah mengucapkan terima kasih sama Ibu. Ini saya langsung ini ya Bu, terusan ke kelas. Habis ini memang ada jalan soalnya. Ya, makasih ya. Iya, saya juga makasih Bu, pamit dulu ya Ibu.